Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat kembali berjumpa di dalam hari Sabatnya Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan bagi jemaat Raja Wali Anugerah, jemaat Tiranus, dan jemaat Bukit Kasih yang ada di Sumba. Puji Tuhan, kalau hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam ibadah online. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang senantiasa memberikan kasih-Nya, memberikan kesempatan kepada kita untuk kami terus beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema tahunan ya untuk tahun 2022 adalah bergerak maju bersama Tuhan. Dan pada pagi hari ini saya beri judul Bersama Tuhan Aku Bisa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu ya bahwa setiap orang pasti mempunyai masalah. Baik masalah yang ringan, sedang, sampai berat. Tetapi setiap orang pasti diizinkan Tuhan untuk mengalami yang namanya masalah. Ya. Dan di suatu saat, pasti di antara kita mempunyai masalah yang sepertinya kita tidak mampu lagi untuk menyelesaikannya, untuk menghadapinya. Begitu berat ya pergumulan yang dihadapinya. Suatu saat setiap orang pasti diizinkan untuk menghadapi hal-hal itu, menghadapi hal-hal yang sepertinya kita tidak mampu lagi untuk menghadapinya, untuk menyelesaikannya sendiri. Dan di saat itulah kita baru menyadari bahwa kita sangat membutuhkan hadirnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Di saat itulah kita hanya bisa berharap dan berserah kepada Tuhan Yesus. Berharap dan berserah kepada Tuhan bukan berarti kita menyerah. Namun kita tetap harus melangkah. Kita harus bergerak maju bersama Tuhan. Namun di dalam pimpinan Tuhan. Namun kita tetap menyerahkan perjalanan hidup kita hanya kepada Tuhan. Tuhan yang mengambil alih perjalanan atau Tuhan yang mengambil alih segala pergumulan kita. Kita serahkan kepada Tuhan, namun kita tidak menyerah. Kita terus bergerak maju bersama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu ya di dalam Alkitab kita diberikan suatu teladan oleh Daud. Bagaimana Daud menghadapi Goliat. Daud tidak takut. Daud bergerak maju bersama Tuhan menghadapi Goliat. Goliat adalah gambaran ya atau contoh dari sebuah masalah yang kita hadapi yang begitu berat, yang begitu menyakitkan ya, yang begitu sepertinya mengkhawatirkan, yang kita sepertinya tidak mampu untuk menghadapinya ya. Masalah yang sangat mengerikan, yang sangat menakutkan, yang membuat kita resah, yang membuat kita menjadi hilang damai sejahtera ya. Itulah gambaran dari sebuah Goliat di dalam kehidupan kita. Tuhan memang mengizinkan masalah itu hadir dalam hidup kita. Baik kepada orang yang miskin, kepada orang yang kaya, tua, muda, Tuhan izinkan. Karena itu untuk menguji iman kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47. 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." 46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dan tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai
Allah. Ayat 47, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya, bahwa di dalam Tuhan kita bisa. Bersama Tuhan aku bisa melakukan segala perkara. Daud sudah memberi contoh, memberi teladan kepada kita. Bagaimana cara menghadapi persoalan yang begitu besar ya, menghadapi persoalan yang mengerikan seperti Daud itu. Yaitu dengan cara mengandalkan Tuhan. Seperti di dalam firman Tuhan, di dalam Roma 8 ayat 28 sudah dikatakan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, di dalam segala hal bagi kita yang mengasihi Dia. Daud mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu Daud mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan turut bekerja di dalam Daud menghadapi Goliat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengandalkan Tuhan seperti Daud. Mengandalkan Tuhan di dalam menghadapi Goliat. Kita tidak usah mendatangi masalah dengan ilah-ilah lain, dengan kekuatan-kekuatan manusia. Tetapi mari kita mendatangi masalah itu, kita menyelesaikan masalah itu seperti Daud di dalam menghadapi Goliat ya, dengan memanggil Tuhan. Seperti di ayat 45 dikatakan bahwa Daud berkata kepada orang Filistin, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Mari kita menyelesaikan masalah kita di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kita mampu. Dalam nama Tuhan Yesus kita bisa. Gitulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan kita bisa ya. Dan selanjutnya bersama Tuhan kita menjadi pemenang. Hanya di dalam nama Tuhan kita menjadi pemenang. Seperti di dalam Samuel 1:17, di dalam 1 Samuel 17 ayat 6, ayat 46, jelas sekali dikatakan, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan beserta kita, kalau Tuhan ada bersama kita, maka kita bisa mengalahkan setiap persoalan hidup kita. Banyak sekali ya persoalan yang sepertinya kita tidak mampu hadapi ya. Persoalan rumah tangga kita, persoalan dengan sakit penyakit kita yang mungkin dokter sudah katakan tidak bisa sembuh. Tetapi bersama Tuhan kita akan kalahkan itu yang namanya sakit penyakit ya. Masalah keluarga kita, masalah ekonomi, masalah keuangan kita, sepertinya tidak ada jalan keluar, sepertinya kita tidak mampu. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Tuhan memberi kita kuasa untuk menyelesaikan masalah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kita bisa. Dengan pertolongan Tuhan, maka kita mempunyai kuasa. Kita bisa katakan kepada masalah, hai masalah, bahwa aku mempunyai Tuhan yang besar. Memang Tuhan izinkan ya masalah itu hadir. Karena dengan itulah Tuhan menguji iman kita. Bagaimana cara kita menghandle sebuah masalah, itu mencerminkan iman kita. Kalau kita dikasih masalah yang besar dan kita lari meninggalkan masalah itu, berarti segitu saja ya imanmu. Tetapi kalau kita menghadapi masalah yang besar, diuji Tuhan dengan masalah, namun kita menghadapi masalah itu, kita bergerak maju bersama Tuhan, dan kita katakan, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar, itulah Tuhan akan senang ya melihat iman kita kepada Tuhan. Karena dengan persoalan itu, kita juga bisa memuliakan nama Tuhan.
Ketika kita mampu menyelesaikan masalah kita, ketika kita sembuh dari sakit kita atas pertolongan Tuhan, kita dapat menyaksikan kebaikan Tuhan kepada setiap orang yang kita jumpai. Dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan. Kita dapat menyaksikan bahwa aku punya Tuhan yang hebat, aku punya Tuhan yang dahsyat, aku punya Tuhan yang menyembuhkan, aku punya Tuhan yang tidak pernah terlambat menolong, aku punya Tuhan yang tidak pernah mempermalukan aku. Bersama Tuhan, aku bisa melakukan segala perkara. Kalau Daud sudah disertai Tuhan, aku pun disertai Tuhan. Karena aku juga menyembah Tuhan yang sama, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersama Tuhan kita bisa melakukan segala perkara. Bersama Tuhan kita bisa menang. Dan yang terakhir, bersama Tuhan kita juga akan selamat. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita diselamatkan. Di ayat yang selanjutnya, di ayat 47 ya, 1 Samuel 17 ayat 47, Daud juga berkata ya, dan bahwa Israel dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ya, Daud katakan kepada orang Filistin bahwa Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang meluputkan kita dari ancaman-ancaman masalah ya, dari segala persoalan yang mengintimidasi hidup kita. Tuhanlah yang menyelamatkan kita, Tuhan yang menyeluputkan kita, Tuhan yang mengangkat kita, Tuhan yang membela kita, bukan manusia. Karena Tuhanlah ya tahu bahwa di tangan Tuhanlah pertempuran itu. Di tangan Tuhanlah setiap hal yang terjadi tidak pernah terlepas dari pandangan mata Tuhan. Sehelai rambut kita jatuh pun Tuhan tahu. Apalagi kesesakan kita. Tuhan tahu. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita berseru-seru kepada Tuhan, seperti Daud berseru-seru memanggil Tuhan, maka Tuhan pun hadir dalam hidup kita. Tuhan hadir di dalam pertempuran hidup kita, melawan masalah kita, melawan sakit kita, melawan perekonomian kita, sehingga kita diselamatkan, kita diluputkan, kita dimenangkan, dan kita dapat katakan bersama Tuhan kita bisa. Karena Tuhan yang berotoritas di dalam hidup kita, ya. Karena perjalanan hidup kita tidak sendiri. Karena kita bergerak maju bersama Tuhan, maka kita bisa melakukan segala perkara-perkara yang besar, segala perkara-perkara yang ajaib. Kita dapat memperoleh perlakuan khusus dari Tuhan ya, memperoleh keajaiban, keadaan supranatural, keadaan yang tidak masuk akal, tetapi kita akan mengalami itu apabila kita bergerak maju bersama Tuhan. Dan bersama Tuhan aku pasti bisa. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan, kiranya dapat menjadi kekuatan bagi kita, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Raja Wali Anugerah, jemaat GSBD Itiranus, jemaat Bukit Kasih yang di Sumba, dan juga semua yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Haleluya.